When faith feels complicated, start with what Jesus said. Love God, love others. This isn't about having all the answers. It's about choosing where to begin. Start here. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bagaimana Ia telah begitu baik memberkati kita dengan melimpah dalam segala hal. Salah satu cara dalam mengungkapkan ucapan syukur kita adalah dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kotak persembahan telah tersedia di area Connect. Selain lewat amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui kode kris. Salam Jemaat yang terkasih, melalui program misi Gereja kita CCC, Cirebon Community Care, kita semua diajak untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Di ruang Connect Room sudah tersedia box donasi. Jemaat yang rindu berbagi dapat memasukkan barang-barang yang masih layak pakai atau barang baru seperti pakaian, tas, dan sepatu. Semua akan diseleksi ulang sebelum disalurkan pada bulan September mendatang. Bagi yang ingin mendukung lewat donasi dana, kami juga menyediakan nomor rekening misi gereja. Mari bersama kita jadi saluran berkat, menghadirkan kasih Kristus bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human claim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation.
When faith feels complicated, start with what Jesus said. Love God, love others. This isn't about having all the answers. It's about choosing where to begin. Start here. Tes. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bagaimana Ia telah begitu baik memberkati kita dengan melimpah dalam segala hal. Salah satu cara dalam mengungkapkan ucapan syukur kita adalah dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kotak persembahan telah tersedia di area Connect. Selain lewat amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui kode kris. Salam Jemaat yang terkasih, melalui program misi Gereja Kita CCC, Cirebon Community Care, kita semua diajak untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Di ruang Connect Room sudah tersedia box donasi. Jemaat yang rindu berbagi dapat memasukkan barang-barang yang masih layak pakai atau barang baru seperti pakaian, tas, dan sepatu. Semua akan diseleksi ulang sebelum disalurkan pada bulan September mendatang. Bagi yang ingin mendukung lewat donasi dana, kami juga menyediakan nomor rekening misi gereja. Mari bersama kita jadi saluran berkat, menghadirkan kasih Kristus bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. When faith feels complicated, start with what Jesus said. Love God, love others. This isn't about having all the answers. It's about choosing where to begin. Start here.
Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bagaimana Ia telah begitu baik memberkati kita dengan melimpah dalam segala hal. Salah satu cara dalam mengungkapkan ucapan syukur kita adalah dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kotak persembahan telah tersedia di area Connect. Selain lewat amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui kode kris. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Halo Church, Happy Sunday, welcome. Buat yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Buat yang belum datang, cepetan datang, udah mulai acara ibadah kita. Oke, selamat pagi semua, senang bisa berkumpul bersama di ibadah hari ini. Mungkin Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita beri salam kanan kiri. Diambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada minggu ini di sini Tuhan. Sebagai suatu keluarga, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap acara di ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati para volunteer yang sudah melayani-Mu Tuhan. Berkati juga Pastor Ivan Tuhan dari Bandung Tuhan. Tuntun dia agar apapun yang dia katakan nanti dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami, biar nama-Mu terus ditinggikan, biar Engkau terus dipermuliakan, dan biar kami menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Happy Sunday Church. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Hati hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Akan ku menyerahkan
silakan duduk kembali. Pernah gak sih kita alami bahwa kita sudah berbuat baik, tapi balasannya tidak sesuai dengan harapan? Mungkin orang yang sudah menerima kebaikan kita itu lupa untuk berterima kasih, atau malah justru merugikan kita. Kita akan sama-sama belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan soal dihitung-hitung balasannya, karena firman Tuhan bukan tentang transaksi, tapi ketaatan hati kita kepadanya. Salam Jemaat yang terkasih, melalui program misi Gereja Kita CCC, Cirebon Community Care, kita semua diajak untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Di ruang Connect Room sudah tersedia box donasi. Jemaat yang rindu berbagi dapat memasukkan barang-barang yang masih layak pakai atau barang baru seperti pakaian, tas, dan sepatu. Bagi yang ingin mendukung lewat donasi dana, kami juga menyediakan nomor rekening misi gereja. Mari bersama kita jadi saluran berkat, menghadirkan kasih Kristus bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. God bless you and enjoy the rest of your service. Bye-bye. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Ntar kita mau doa syafaat. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan dan renovasi di ruang Mighty dan lobi kami yang berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyumbang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu merenovasi. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan Natal Tuhan. Engkau yang ikut serta Tuhan mulai dari awal hingga akhirnya persiapan Natal kami Tuhan. Bukan hanya Natal tapi juga misi CCC dan Impact Mission yang akan dilaksanakan di bulan November nanti Tuhan. Pakai gereja ini untuk menjadi terang-Mu, pakai gereja ini untuk menjadi garam-Mu Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat kami, teman kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib Tuhan. Tuhan, Engkaulah pembawa mujizat sejati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau dapat sembuhkan, kalau Engkau dapat pulihkan Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami percaya darah-Mu terus mengalir atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tongkat dan gadamu akan selalu menghibur mereka Tuhan. Terakhir kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat kami yang sedang mulai usaha. Tuhan,
Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka, beri mereka hikmat, beri mereka jalan Tuhan, biar melalui usaha baru mereka, terang-Mu, dan mereka dapat menjadikan saluran berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Di saat suka Kau ada, di dalam duka Kau ada. Dan kami mau tetap katakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sangat baik Tuhan. Di dalam kehidupan kami Engkau sangat baik Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik.
bersyukur kepadamu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihiku, memberikan yang terbaik bagi kami semua. Ini saatnya Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Persembahan yang terbaik yang ada padaku. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lupakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lu
selain yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami. Ini kami Tuhan, ini kami datang kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami. Biar sungguh ini mengalir di hati kami sebagai penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang terbaik, Engkau sudah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mau mati buat kami. Bersyukur Tuhan buat setiap berkat, setiap kasih-Mu dalam hidupan kami. Ya sungguh pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Pujian penyembahan kami, hati kami Tuhan. Dan biar sungguh Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara di dalam hidup kami. Dan kami sungguh mau menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biar sungguh bawaan firman Tuhan ada pagi hari ini. Diserahkan dalam tangan Tuhan, minta urapan-Mu, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Biar sungguh bukan hanya apa yang hamba sampaikan, tapi sungguh Roh Kudus yang menyampaikan kepada setiap pribadi, personal, satu demi satu. Supaya kami tahu apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bicara kami siap dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi IJF Cirebon. Boleh kita kasih apresiasi buat semua teman-teman volunteer yang ada di depan, yang ada di belakang, yang tampak dan yang tidak. Ya, senang sekali bisa kembali berada di tengah Anda semua. Tema kita di bulan Oktober, Not Keeping Score. Ini bicara soal sesuatu yang mungkin agak lain dengan apa yang dunia seringkali sampaikan. Agak berbeda dengan value dari dunia. Biasa dunia selalu bilangnya sesuatu tentang transaksional. Kalau saya kasih, maka saya harus terima balik dong. Kalau ada orang buat jahat, balas. Kalau ada orang yang ngerugiin, ya pokoknya sampai beres. Orang selalu bilangnya jadi sekedar apa ya, fairness, fair gitu ya. Saya jadi ingat kalau waktu anak saya masih kecil, dia seneng banget buat ngomong gini, it's not fair gitu. Dia sering ngomong gitu. Kalau misalnya mereka berdua, kita larang mereka untuk main gadget di weekday. Terus misalnya nih suatu saat
kokonya punya kesempatan karena kokonya udah beres ujian, tapi adiknya masih ada pelajaran. Jadi kokonya udah boleh, adiknya enggak. Terus dia langsung ngomong kan, kenapa koko boleh? Gitu. Ya koko udah beres ujiannya. It's not fair. Gitu. Selalu kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang ya dunia selalu menuntut kayaknya sesuatu yang fair, sesuatu yang adil. Dan Not Keeping Score juga bicara soal hitung-hitungan sama teman, sama sesama. Bahkan kadang-kadang hitung-hitungan sama Tuhan. Saya pernah sampaikan di tempat ini mungkin tahun lalu gitu ya. Kalau nggak salah tema saya kasih judulnya Heart of Integrity. Ini bicara soal kisah anak sulung. Di dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan tentang anak yang hilang. Gimana akhirnya anak sulung itu jadi transaksional sama bapaknya. Dia bilang, aku udah layani bapak, tapi bapak nggak pernah kasih ini, nggak pernah kasih itu. Semua yang dia lakukan menuntut balik. Hitung-hitungan. Tapi kalau boleh saya usulin ya jangan hitung-hitungan lah ya sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus gak pernah hitung-hitungan sama kita. Bilang Tuhan tuh lebih dulu ngasihin kita loh. Bahkan firman Tuhan bilang dia tuh mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dan you know what? Waktu Tuhan Yesus mati buat kita, sebenarnya gak ada jaminan juga buat dia bahwa kita akan jadi baik. Maksudnya kita akan melayani dia, kita akan berbuat baik sama dia. Tapi gak ada jaminan kan? Tapi Tuhan bilang ya aku mau mati buat engkau. Dan dia mati di kayu salib buat kita. Entah kita mau terima, entah kita tidak. Entah ada jadi baik atau enggak, dia tetap mati buat kita. Makanya bilang, jangan itu buat Tuhan, sama Tuhan, karena gak akan mungkin bisa. Minggu lalu Pastor Edison udah bahas tentang Daud dan orang-orang di Kehila. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat. Gimana orang-orang yang udah ditolong, tapi ketika akhirnya mereka terjepit, Daud nanya sama Tuhan, ini bakal diserahin gak gue sama mereka ke tangan Saul? Tuhan bilang, ya bakal diserahin sih. Kadang-kadang mungkin kita juga ngerasa bahwa ya nggak fair sih ya, atau kita udah lakukan ini, kita udah lakukan itu, terus ternyata orangnya nggak berbuat sama yang baik buat kita. Nah, itu yang kita bicara soal Not Keeping Score. Dan hari ini saya mau melanjutkan kisah dari Daud di Kehila itu, dan saya mau kasih judul hari ini Stop Counting and Start Thinking. Stop Counting, Start Thinking. Saya mau cerita sedikit, memang ini backgroundnya agak panjang ceritanya, tapi mudah-mudahan gak ngantuk lah ya. Coba senggol dulu kiri kanannya, kasih tahu jangan ngantuk. Oke ya, kita bicara soal Daud kan lagi dikejar-kejar sama Saul tuh. Sampai akhirnya dia sampai ke Kehila juga kan kemarin. Daud dikejar-kejar terus sama Saul. Saul itu ngejar-ngejar Daud kayak ngejar-ngejar buronan kelas kakap. Karena dibilang bahwa Saul itu bawa 3.000 orang dari pasukan Israel. Special Force-nya Israel, 3.000 orang dibawa buat ngejar Daud. Padahal yang kita tahu Daud itu seorang pahlawan nasional. Waktu Goliat nantang bangsa Israel gak ada satupun orang Israel yang berani termasuk Saul. Gak ada yang berani ngelawan Goliat. Sampai akhirnya Daud maju, dia berperang lawan Goliat dan dia menang. Kita udah ikuti ceritanya. Tapi singkat cerita akhirnya Saul merasa tersaingi oleh Daud sehingga mulailah terjadi mungkin konspirasi. Sehingga akhirnya ya orang-orang jadi ngejar Daud. Dan pasukan ya namanya raja, pasukan harus tunduk kepada raja. Dan mereka ngejar Daud, 3.000 orang. Di 1 Samuel 24 dan 26 nanti Bapak Ibu boleh baca bahwa sebenarnya ketika Saul mengejar Daud, Daud ini punya kesempatan 2 kali buat bunuh Saul. Tapi dia gak lakukan itu, Daud tidak melakukan itu. Daud menghormati Tuhan. Dan saya gak akan bahas ini karena kita akan bahas ini dalam bulan depan. Lalu akhirnya Daud udah 2 kali dia punya kesempatan. Terus dia bilang sama Saul, ini gue punya kesempatan buat bunuh lu tapi gue gak bunuh lu. Dan Saul bilang, udah sorry saya gak akan kejar kamu lagi. Dia kejar lagi gitu ya. Sampai akhirnya Daud pikir, kayaknya kalau gitu lebih baik saya nyebrang deh ke Filistin. Ingat ya, Filistin itu musuhnya bangsa Israel. Daud pikir, gue nyebrang deh ke bangsa Filistin supaya Saul gak kejar-kejar dia lagi. Pintar juga sih. Karena kalau Saul mau ngejar Daud ke Filistin kan dia berarti mesti ngelawan orang Filistin. Terus jadi akhirnya Daud pergi ke satu kota yang namanya kota Gad. Di Filistin. Dan ada raja yang namanya Achis, raja kota Gad itu. Dan Daud bilang sama Achis, gue mau stay di sini deh. Gitu. Gue akan bantuin lo lah gitu ya ceritanya.
Terus akhirnya singkat cerita Daud dikasih satu daerah oleh Akis tersebut, Raja Gad itu, untuk Daud dan orang-orang yang tinggal. Daud tuh pergi beserta dengan 600 orang-orangnya dia, dan orang-orang itu bawa keluarga semua. Mereka bawa keluarga. Jadi Raja Akis itu kasih satu tempat namanya Ziklag. Sehingga Daud dan orang-orangnya bisa tinggal di sana. Mereka bisa bawa keluarganya dan tinggal di situ. Kita mencatat bahwa Daud tinggal di situ 1 tahun 4 bulan. Cukup lama dong. 1 tahun 4 bulan. Mereka tinggal di situ. Ya, ketika mereka di situ, ya Daud dengan pasukannya mereka menyerbu satu tempat, mereka ngabisin di situ, mereka ngejar dan lain sebagainya. Terus dia lapor sama Akis tuh, udah gue hancurin ini, hancurin itu gitu ya. Long story short, akhirnya satu kali Filistin mau perang lagi lawan Israel. Pasukan Filistin berkumpul, pasukan Israel berkumpul. Kita ingat waktu dulu Daud lawan Goliat juga kan. Ini Israel kemah di sini, Filistin kemah di sana, terus mereka mulai kayak perang urat syaraf gitu ya, keluar ngomong-ngomong gitu 40 hari gitu ya. Terus akhirnya ketika Filistin mulai mengatur barisannya, nah Daud ini kan masih ikut sama Raja Akis. Jadi Daud juga join di mereka tuh. Nah waktu pasukan Filistin mulai mengumpulkan pasukannya, Filistin ini ada banyak raja ternyata. Nah ada raja-raja lain yang lihat waktu rombongan Akis lewat, kok di belakangnya ada rombongan yang lain kayaknya asing ini. Dia lihat, loh kayaknya gue tahu deh itu. Terus begitu mereka ini kan Daud. Ini kan Daud, ini kan pahlawannya Israel yang waktu dulu ngalahin kita. Kok dia ada di bareng-bareng sama Akis? Lalu raja-raja manggil nih Raja Akis ini. Dia bilang, itu ngapain orang itu ada di tempat lu? Ngapain dia ada di situ? Ini bahaya dia bilang. Kita ini mau lawan orang Israel. Kalau suatu saat dia ngebelot gimana? Kalau dia nanti akhirnya balik lagi ke Israel, lalu dia menggal kepala kita dan bawa kepala kita sama Israel kan itu hadiah yang baik. Terus Akis bilang, selama ini Daud ada bersama-sama dengan kita dan dia baik aja kok, dia oke-oke aja. Tapi ya Raja Filistin yang lain gak setuju, pokoknya enggak, pokoknya lu suruh Daud pulang, gak mau ikut perang sama kita. Singkat cerita Akis akhirnya panggil Daud dan dia jelasin, aduh raja-raja lain gak setuju lu perang sama kita, lu pulang aja deh. Dan Daud mulai marah. Bukan marah sih, Daud ngomel, dia bilang, emang gue salah apa sih gitu. Kok gue gak boleh ikut perang. Tapi akhirnya Daud pulang juga, ya udahlah mereka dan Daud dan pasukannya dia pulang ke Ziklag. Dan sampailah kita ke 1 Samuel pasal 30. Nah saya mau bacakan ini dari terjemahan sederhana Indonesia. 1 Samuel 30 ya, dari ayat pertama. Sesudah Daud dan pasukannya meninggalkan pasukan Akis, mereka berjalan 2 hari penuh. Mereka jalan 2 hari, lalu mereka tiba di kampung Ziklag pada hari ketiga. Tetapi 1 atau 2 hari sebelum mereka tiba, jadi 1 atau 2 hari waktu mereka sebelum tiba, ada orang Amalek udah menjara wilayah selatan itu. Mereka nyerang Ziklag, membakar sampai habis. Jadi waktu Daud mulai mau perang sama bareng-bareng sama Filistin untuk Israel, ternyata di sini orang Amalek itu nyerang. Mereka perang, mereka nyerang. Dan Ziklag salah satu kota yang diarah, dibakar, dan dibilang mereka juga menawan para perempuan di Ziklag dari yang paling muda sampai yang paling tua. Enggak ada seorang pun yang dibunuh, tapi mereka semua dibawa sebagai tawanan. Jadi keluarganya Daud dan juga orang-orangnya semua ditawan, gak ada yang dibunuh tapi ditawan. Barangnya dijarah, kotanya dibakar. Kadang-kadang kita ngerasa gini, hal yang tidak fair terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi buat hal yang baik. Ya kan, kalau kita lihat nih 1-2 hari sebelum Daud tiba di Ziklag, orang Amalek menyerang. Kebayang gak kalau Daud diizinkan sama sama raja-raja Filistin untuk perang? Berarti kan Daud bakal lama tuh dan orang-orangnya bakal lama ada di medan perang. Waktu dia balik ke Ziklag, ini jaraknya udah gak pendek lagi. Jaraknya bisa udah berhari-hari atau bahkan mungkin berbulan-bulan. Dan gak tahu apa yang terjadi. Kita baca terusannya dulu ya. Saat Daud dan pasukannya tiba di situ, mereka mendapati kampung mereka sudah terbakar. Para istri, anak-anak mereka laki-laki perempuan sudah menjadi tawanan. Maka Daud dan tentara-tentaranya menangis dengan suara keras dan terus menangis sampai gak mampu nangis lagi. Benar-benar tangisan yang luar biasa. Mereka nangis sampai habis bilang. Saya loncat ke ayat 6, tetapi situasi menjadi berbahaya buat Daud. Karena pasukannya jadi sangat marah dan berduka karena kehilangan keluarga, wajar lah ya. Sehingga di antara mereka ada yang mulai mengancam untuk melempari Daud dengan batu.
Saking marahnya, saking bingungnya, saking keselnya. Mereka pikir, wah ini kayaknya gara-gara Daud, kita lemparin aja Daud sama batu. Bilang, namun Daud tetap percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Ayat 7, lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu ke sini. Maka Abiatar membawakannya. Minggu lalu kita juga belajar bahwa Daud selalu tanya sama Tuhan ya. Dan Daud bertanya sama Tuhan, apakah saya sebaiknya mengejar para penjara ini? Apakah saya akan berhasil menyusul mereka? Tuhan menjawab, kejar, karena kamu pasti akan menyusul mereka dan menyelamatkan para tawanan. Maka Daud bersama 600 tentaranya mengejar para penjara itu. Lalu sampai akhirnya suatu saat mereka tiba di tepi sungai Besor. 200 orang anggota pasukannya terlalu capek untuk menyeberang sungai. Saya berpikir mungkin zaman dulu nggak kayak sekarang, kita pikir sungai selalu ada jembatan, bagus bisa tinggal lewat. Kayaknya zaman dulu nggak begitu deh. Mereka kadang-kadang kalau menyeberang sungai, mereka benar-benar mesti nyebrang, berenang untuk nyebrang sungai sana. Jadi kalau udah terlalu capek, wah kayaknya nggak sanggup bisa ke bawah arus. Jadi Daud memutuskan untuk mereka udah yang 200 yang capek, udah lu tinggal di sini. Lalu Daud dan ke-400 orang lainnya, mereka melanjutkan pengejaran para penjara. Jadi 200 orang stay di situ, 400 yang lainnya yang masih kuat, mereka nyebrang sungai dan mereka melanjutin. Saya akan loncat sedikit singkat cerita, akhirnya Daud berhasil mengejar orang Amalek, juga karena pertolongan Tuhan. Lewat ada satu orang budak dari Amalek yang ditinggal karena sakit. Ini budak sakit terus akhirnya sama orang Amalek udah tinggal aja lah nyusahin. Jadi ini budak tuh udah hampir mati, 3 hari 3 malam gak makan. Begitu akhirnya ketemu rombongan Daud, wah ini orang udah setengah mati nih ya, dikasih makan sama rombongan Daud, dikasih makan sampai akhirnya pulih lagi kekuatannya. Terus dia tanya, kamu siapa? Nah, saya budaknya Amalek. Wah ini orang yang ngejarah kampung kita nih. Terus bilang, lu kasih tahu sama kita kemana mereka pergi. Terus budaknya pintar juga, dia bilang, tapi janji dulu ya gue gak akan dimatiin. Oke lah, mereka bikin perjanjian, akhirnya budak itu dikasih jaminan bahwa dia gak akan dibunuh. Terus dia kasih tahu, itu nyerangnya, mereka kaburnya ke arah sana. Dan Daud beserta dengan orang-orangnya ngejar. Singkat cerita akhirnya Daud ketemu sama mereka, firman Tuhan bilang dari pagi atau dari malam sampai pokoknya 1 harian penuh, Daud serang tuh orang semua. Akhirnya ayat ke-18 bilang bahwa Daud merebut kembali semua yang sudah diambil oleh orang Amalek termasuk kedua istrinya. Kasih tahu dulu, ibu-ibu kasih tahu suaminya, ini zaman perjanjian lama. Perjanjian lama ini, jangan macam-macam gitu ya. Akhirnya Daud pasukannya berhasil mendapat segala sesuatu yang diambil, termasuk semua anggota keluarga dan barang jarahan. Lalu mereka mulai membawa semuanya kembali ke Ziklag. Jadi mereka berhasil tuh dapetin, mereka berhasil menang, orang Amalek berhasil ditumpas. Lalu mereka ambil, bukan cuma milik mereka doang, tapi semua jarahannya mereka ambil loh. Jadi bawa semua sama mereka. Mereka mendapat jarahan yang banyak karena mereka menang. Tetapi ayat 22 bilang gini, tetapi beberapa orang jahat dan pengacau, selalu ada aja orang gini nih. Di antara pasukan Daud berkata nih, karena ke-200 orang itu tidak ikut bersama dengan kita, maka kita tidak akan membagi hasil jarahan ini dengan mereka. Mereka cuma boleh ambil istri, anak mereka harus pergi aja. Gitu. Jadi kebayang ya, ada yang dari antara orang yang pergi udah capek nih, udah perang segala macam, wah ada penjarahan banyak. Untuk mereka kembali lagi ke sungai Besor, wah disambut kan sama yang 200, wah menang segala macam. Terus ada orang-orang bilang, wah mereka mah gak ngapa-ngapain. Mereka diem di sini, kita yang perang. Mereka jangan dikasih jarahan. Pokoknya anak istrinya mereka dapat, ya udah itu aja bagian mereka. Lalu Daud bilang begini, tetapi Daud berkata kepada mereka, tidak. Sadarilah, semua bilang sadarilah. Sadarilah bahwa segala sesuatu ini adalah pemberian dari Tuhan. Daud bilang, sadar, ini tuh semua pemberian Tuhan tahu. Dia udah melindungi kita. Dan menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita. Jadi tidak ada seorang pun setuju dengan perkataanmu tadi. Baik anggota kita yang ikut bertempur maupun yang tinggal menjaga perbekalan akan mendapat bagian jarahan yang sama banyak. Daud tuh benar-benar nyadarin. Dan dia ngajak semua tentaranya bilang, lu sadar deh. Sadar apa? Semua ini tuh pemberian Tuhan. Semua ini Tuhan yang memberi loh. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menyerahkan musuhnya dalam tangan kita. Kita maju dengan sekian pasukan, kita bisa mengalahkan mereka. Kita bisa ketemu sama budak Amalek. Yang siapa sih yang bikin budak Amalek itu sakit? Saya percaya semua itu terjadi atas rencana Tuhan. Sampai si budak Amalek ini sakit, ditinggal.
Sehingga dia bisa ngasih tunjuk jalan yang tepat. Daud diusir sama raja-raja Filistin sehingga mereka pulang ke kampung mereka di waktu yang bedanya cuma sedikit. Sehingga mereka mampu untuk mengejar Amalek. Jadi Daud bilang gini, gak gitu lagi. Lu sadar dong, semua ini tuh pemberian Tuhan. Semua ini Tuhan yang lakukan buat kita. Tuhan yang memberikan perlindungan, dia bilang Tuhan yang menyerahkan musuh. Semua ini gak akan terjadi kalau bukan karena Tuhan. Jadi dari cerita ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Supaya kita jadi orang-orang yang not keeping score. Yang pertama, sadarilah bahwa semua yang terjadi itu karena Tuhan. From Him, through Him, and to Him are all things. Semua yang terjadi itu karena Tuhan. Tadi kita nyanyi nih, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikanku, tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Kenapa ini menjadi sebuah dasar yang begitu penting? Karena kalau kita mengerti bahwa semua ini dari Tuhan, maka kita gak akan ngerasa bahwa oh ini karena gue. Kalau karena gue kan gue yang ngatur. Tapi kalau karena Tuhan, kalau ini semua pemberian Tuhan, ini semua berkat dari Tuhan, maka kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Harusnya kita bilang Tuhan maunya apa dengan ini semua. Roma 11 ayat 36 bilang ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seringkali tanpa kita sadar mungkin atau kita sadar, seringkali kita ngerasa waktu kita berhasil, ya ini karena kita pribadi. Karena kita hebat, karena kita pandai, karena kita punya koneksi yang bagus, karena kita punya networking yang luas, karena pokoknya semuanya tentang kita, karena kita hebat. Waktu kita punya perasaan seperti ini, maka biasanya hitung-hitungan mulai terjadi itu. Mulai ada tuntutan demi tuntutan, kenapa? Karena kita ngerasa bahwa itu semua karena kita. Tuh gue kok, tuh gue yang bisa. Kalau bukan karena gue, gak jalan tuh. Kalau bukan karena gue, perusahaan kita rugi tuh. Kalau bukan karena gue, gereja ini gak bisa jalan nih. Kalau bukan karena gue, itu pelayanan hancur tuh. Kalau bukan karena gue, kalau bukan karena saya, lalu setelah itu apa? Setelah itu apa biasanya? Biasanya tuntutan dong. Kalau karena saya, maka saya harus dihormati. Maka saya harus dikasih bonus. Maka saya harus dikasih ini, saya harus dikasih itu. Perusahaan, kalau nggak saya, kamu rugi. Harusnya saya dikasih bonus dong lebih. Jadi yang muncul apa? Tuntutan demi tuntutan. Sama seperti orang Daud, waktu mereka menang perang, mereka bilang, ya karena kita nih yang perang, 400 orang ini yang perang, yang 200 nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan dikasih. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka mau mulai masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan bangsa Israel bilang gini, Ulangan pasal 8, 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Musa kasih ingat, bukan karena kekuasaanmu dan kekuatan tanganmu. Tapi kamu harus ingat bahwa Tuhan, Dia yang kasih kamu kekuatan. Ketika kita menyadari apa yang bisa kita lakukan, ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Maka kita seharusnya gak bisa menuntut sesuatu balik sama diri kita. Lah, Anda datang ke tempat ini, kalau nggak Tuhan izinkan, Tuhan kasih kekuatan buat Anda, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Seringkali kita lupa aja, kita ngerasa bahwa kekuatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, ini adalah hasil kita menjaga tubuh kita. Beberapa bulan yang lalu saya dikasih tahu sama teman-teman bahwa salah satu teman kita yang biasa main tenis bareng, tiba-tiba stroke, memang usianya udah cukup lanjut. Tiba-tiba stroke, saya bilang ini si Om, saya bangganya si Om ya karena dia usia di atas kita. Ini si Om badannya bugar sekali, dia tuh rajin sekali olahraga. Dan dia ngerasa kalau lagi main tenis dia bisa kejar ke sana, bisa kejar ke sini. Dia kuat. Tapi waktu stroke terjadi, sampai sekarang dia gak bisa ngapa-ngapain. Yang ngasih kekuatan buat kita itu Tuhan.
Waktu kita menyadari kekuatan kita ini dari Tuhan. Bahkan setiap nafas yang kita lakukan, ini tuh anugerah dari Tuhan, ini tuh berkat dari Tuhan. Ketika kita mungkin harus di rumah sakit dan pakai oksigen, mungkin baru kadang-kadang kita sadar, iya ya, oksigen ini mahal, oksigen ini yang kita hirup setiap hari tanpa bantuan apapun, it's priceless. Ketika kita nyadari bahwa semua sebenarnya karena Tuhan, maka kita akan menyikapi semua dengan lebih bijaksana. Kita nggak bisa sombong. Dan kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Sekali lagi saya cuma mau ngingetin, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak akan pernah bisa menang. Nggak akan pernah bisa menang. Suatu saat ketika anak saya harus masuk ke rumah sakit, waktu bill keluar baru kita nyadar nih, gile. Oksigen tuh berapa tuh? We get it for free. Kita dapetnya tuh gratis setiap hari loh. Mau hitung-hitungan apa sama Tuhan? Bahkan keselamatan kita dia berikan, itu nggak pernah bisa dibeli. Makanya namanya anugerah, makanya namanya gift buat kita. Sesuatu yang Tuhan kasih karena kita nggak mampu bayar. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah stop comparing. Berhenti membanding-bandingkan. Orang-orang Daud mulai hitung-hitungan. Ketika mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ketika orang yang perang membandingkan diri, gua perang lu enggak. Mereka mulai ada comparing tuh. Gua perang lu enggak. Harusnya gua dapat lebih, lu enggak boleh dapat lebih dong. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, maka yang terjadi adalah hitung-hitungan. Saya udah lakukan ini, udah lakukan itu. Oh dia mau cuman duduk, oh dia mau cuman gini, oh dia mau cuman gitu. Lalu kita dengan mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita ngerasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga ketika kita lakukan itu, lalu kita mulai hitung-hitungan. Seharusnya gua dapat lebih dari dia dong. Galatia 6 ayat 4 terjemahan sederhana Indonesia juga bilang ini. Tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Udah gak usah banding-bandingin diri lo dengan saudara-saudara iman yang lain. Nilai aja perbuatanmu sendiri. Lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus tanpa memikirkan orang lain. Ketika kita melayani Tuhan, lu pikirin aja yang lu bisa lakukan, lakukan. Lakukan yang terbaik, gak usah mikirin orang lain. Sibuk membanding-bandingkan diri, menilai, membuat kita bisa menilai orang lain cuma dari sudut pandang kita loh. Kadang-kadang kita dengan mudah menilai orang lain, padahal kita gak punya sudut pandangnya dia. Kita punya sudut pandang kita. Wah dia mau cuma datang, cuma duduk, oh dia mau cuma lakukan ini. Tahu nggak dia tuh gimana dulunya? Tahu nggak dia tuh apa yang dia sibukin? Tahu nggak apa yang dia lakukan di rumahnya? Tahu nggak gimana keluarganya? Tahu nggak gimana ini, gimana itu? Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi kita cuma lihatnya, wah gue lebih baik dari dia. Lalu kalau kita lakukan itu, kadang-kadang efeknya apa? Kita kadang-kadang merasa efeknya Tuhan tuh nggak adil. Sama kayak bilang anak kecil tadi kan, it's not fair, you're not fair, gitu. Anak kecil nggak fair deh. Saya ingat ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sama murid-muridnya. Ini juga agak sedikit panjang, jadi saya akan baca sedikit lebih cepat ya. Saya ada waktu lah ya. Matius 20 bilang begini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kita tahu pagi-pagi benar buat orang Yahudi zaman itu kira-kira pukul 6 pagi. Mereka nggak punya jam kayak kita sekarang, tapi mereka ngelihatnya semua matahari. Waktu siang mereka kerja, waktu malam mereka istirahat gitu ya. Jadi waktu mereka mulai pagi-pagi benar, kurang lebih mungkin sekitar pukul 6-an. Atau mungkin kurang dari itu. Dia pergi, lalu dia cari untuk pekerja-pekerja kebun anggurnya. Lalu dia ketemu sama sebagian orang setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi mau nggak? Maka dia ketemu orang terus dia bilang, mau nggak kerja di kebun anggur gue? Mau. Berapa upahnya? Deal, oke. 1 dinar 1 hari ya. Siap, deal, oke. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ada dealing yang baik sebenarnya. Upah 1 dinar sehari nilai yang wajar. Kalau kita baca bahwa 1 dinar itu memang upah pekerja 1 hari. Lalu kira-kira pukul 9 ia keluar pula. Dia keluar terus dilihat lagi ada orang-orang lain yang nganggur di pasar. Ini tuannya memang iseng banget ya. Jadi jam 9 terus dia lihat ini orang nganggur. Terus dia bilang sama orang pasar, mau gak pergi juga deh kamu ke kebun anggurku? Mau. Nanti
apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi nggak ada dealing lagi. Udah jam 9 no deal, terus dia bilang mau nggak kerja? Mau. Ya nanti lah pokoknya upahnya gue yang atur deh ya. Oke, mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama lagi kayak tadi. Ke pasar, lihat orang, kok kamu gak kerja? Ya gak ada yang kerja, gak ada yang ngasih kerja deh. Udah ke kebun anggur gue deh. Ya nanti hitung-hitungan gimana ntar aja ya, gimana saya. Ya udah daripada nganggur ya, ya udah mereka pergi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi. Udah mau udahan nih, udah mau sore. Udah mau selesai jam kerja, ia mendapati orang-orang lain pula. Lalu mereka bilang, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka, enggak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, udah pergi juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, udah selesai waktu kerja, Tuhan itu berkata kepada mandornya. Dia bilang, panggil pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Nah ini nih sangkanya. Kan waktu tadi dibayar nih 5 dinar. Si orang yang yang jam 5 dikasih 1 dinar. Waktu keluar kan ditanya, orang iseng makanya ya. Lu dapat berapa sih? 1 dinar. Wah dia masuk jam 5 dapat 1 dinar. Kita dapat berapa men? Gitu ya. Bayangnya gitulah. Sangkanya mereka akan dapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Apakah menurut Anda sebuah pemikiran yang wajar bahwa ini Tuhan tidak fair? Ya kalau kita jadi orang yang kerja jam 5 sih kita bilang, Tuhan baik banget deh. Tapi kalau kita kerja dari pagi jam 6 kan kita mikir, wah kalau bahasa Ibrani yang bocengli nih. Kita kerja dari jam 6 pagi nih. Panas ya. Sampai jam 6 sore, hampir 12 jam kerja. Ini orang kerja baru jam 5 sore, dikasih 1 dinar. Lah kita dari pagi dapat 1 dinar juga. Lalu apa yang dilakukan mereka? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Cuma segini. Mereka bilang gini, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Dia bilang, Tuhan gak adil nih. Tapi Tuhan ini jawab gini, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Yang dia lihat apa? Personal. Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar sehari? Kan ingat ya waktu tadi dia bilang kan waktu dia pergi keluar, dia mau cari pekerja-pekerja, dia ketemu sama orang, dia mau gak kerja? Mau. 1 dinar sehari, oke, deal. Mereka kerja. Lah ini mereka udah kerja 1 dinar sehari. Jadi dibayar wajar gak? Wajar. Fair gak? Fair. Sesuai perjanjian? Yes, sesuai perjanjian. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ternyata jawabannya gini, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi problemnya di sini nih. Mereka iri orang lain dapat lebih baik. Ketika mereka mulai membandingkan, maka yang muncul apa? Iri hati. Mereka bilang ini gak fair. Padahal yang namanya fair itu adalah apa yang lu janjiin, lu kasih. It's fair, benar gak? Tapi waktu mereka mulai membandingkan diri mereka sama orang lain, maka mereka mulai ngerasa bahwa it's not fair. Menurut saya problemnya adalah ketika mereka mulai comparing. Ketika mereka mulai ngeliat, gua segini, lu segitu. Gua dapat segini, kalau lu dapat segitu. Sehingga mereka mulai muncul namanya iri hati. Pertanyaannya, kalau mereka tidak membandingkan diri mereka, apakah mereka akan komplain? Saya rasa enggak. Karena memang janjinya segitu. Kalau orang yang datang, misalnya nih Tuhan itu ngebalik, dia bayarnya orang yang
masuk duluan, dibayar sedinar sehari. Mereka keluar dari tempat situannya marah nggak? Enggak dong, kan udah perjanjian sedinar sehari. Udah dibayarkan sesuai. Tapi ketika mereka mulai membandingkan, maka timbul iri hati. Mungkin aja mereka yang bersungut-sungut ini mereka yang kerja dari jam 9 atau jam 12. Mereka bisa bersungut-sungut nggak? Bisa dong. Mereka kerja lebih lama daripada orang yang jam 5. Tapi orangnya kok terima harga duitnya sama. Padahal waktu mereka mau kerja, mereka tuh pengangguran. Mereka tuh gak akan dapat apa-apa hari itu. Tapi ada orang baik yang datang dan bilang, lu ngapain nganggur, lu kerja, gua bayar. Waktu dia dapat 1 dinar, itu harusnya dia bersyukur. Kadang-kadang kita juga jadi orang seperti gitu. Kita tuh udah orang yang udah terima banyak dari Tuhan loh. Tapi kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan dia mah gak rajin ke gereja, kenapa dia mah lebih diberkati dari saya? Tuhan dia mah orang yang malas pelayanan Tuhan. Dikasih tugas pelayanan juga gak datang-datang. Tapi kenapa usaha dia berhasil? Kenapa ya saya kok pot-potan? Kenapa ya saya kok susah? Tuhan kayaknya gak adil deh. Seringkali kita selalu membanding-bandingkan. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan membuat kita tuh gak bisa ngapain? Gak bisa bersyukur. Malah yang ada apa? Kesel, iri hati. Padahal yang kita terima dari Tuhan itu sebenarnya baik. Jadi poin yang ketiga harus kita lakukan adalah start being grateful. Yuk belajar bersyukur. Bersyukur buat apa? Mulailah bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita nggak hitung-hitungan, supaya kita jadi orang yang lebih nggak nyimpen iri hati. Yuk belajar bersyukur. Percayalah bahwa kita memiliki lebih dari 1 juta alasan untuk kita bersyukur. Ketika kita akan merenungkan aja kebaikan Tuhan, sebentar aja. Renungkan sebentar kebaikan Tuhan, kita bisa melangkah ke sini. Ini Tuhan baik. Kita lebih baik dari sekian banyak orang yang gak bisa melangkahkan kakinya. Ketika kita bisa menghirup udara segar dengan baik, dengan bebas, dengan gratis. Kita ini jauh lebih baik dari orang-orang yang harus pakai oksigen untuk bisa menghirup udara yang segar. Ketika kita mungkin saya lihat di sosial media orang yang gak bersyukur, orang yang selalu ngelihatnya jadi ngebandingin terus. Orang punya mobil mewah, dia cuma lihat, wah enak banget ya dia naik helikopter kemana-mana. Lalu ada orang yang datang, ini mobil kamu? Wah, kamu bersyukur sekali ya punya mobil mewah. Mobil saya mah butut kayak gitu. Terus baru dibilang, iya ya harusnya gue bisa bersyukur. Seorang yang punya mobil butut datang sama mobilnya. Dasar mobil butut. Dia mulai ngomel-ngomel terus tiba-tiba ada datang orang. Kamu bersyukur ya kamu punya mobil. Saya mah gak punya mobil, saya kemana-mana mesti naik bus. Nah dia bilang, oh iya. Kayaknya kita harus bersyukur ya karena saya masih punya mobil. Orang lain gak punya mobil dia mesti naik bus. Lalu orang itu waktu naik bus dia sampai ngomel-ngomel. Naik bus kehujanan. Lalu dia bisa ngelihat orang pinggir jalan yang gak bisa melangkah. Dia orang bilang, kamu masih bersyukur ya, kamu masih bisa punya kaki, bisa naik bus. Ini susah sekali loh, nggak punya kaki karena dan sebagainya. Akhirnya, ya inti ceritanya ngapain? Lu bersyukur deh. Kalau kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali kita sulit untuk jadi orang yang bersyukur. 1 Tawarin 16 ayat 34 Daud bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasa bahwa Tuhan baik? Puji Tuhan. Ada sebuah alasan. Paling enggak kita tahu Dia baik, maka kita perlu bersyukur sama Dia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita alamin. Ini kebaikan Tuhan loh buat kita. Ketika kita belajar bersyukur, maka yang muncul sebenarnya tindakan yang gak hitung-hitungan, tetapi justru sebaliknya. Ada tindakan-tindakan lain yang menyatakan bahwa kita benar-benar bersyukur. Di perikop tadi 1 Samuel 30 ayat 26 bilang gini, sesudah tiba di Siklak, Daud mengirim sebagian dari jarahan itu kepada para tetua-tua Yehuda.
Itu kepada teman-temannya yang sudah mendukungnya. Ini lebih lagi, ini gak perang apa ini, mereka cuma dukung, gue dukung lu Daud. Dikirimin sama Daud jarahan. Dia kasih pesan sama mereka, ini hadiah-hadiah bagi kalian yang kami rampas dari musuh-musuhnya Tuhan. Amalek itu salah satu musuhnya Tuhan yang Tuhan bilang Amalek itu mesti tumpas gitu ya. Dan dia bilang, dan kepada beberapa daerah lain yang pernah Daud kunjungi bersama pasukannya. Dan antara ayat 26 dan ayat 31, ini ada daftar wilayah tempat di mana para penduduk menerima hadiah-hadiah dari Daud. Saya bacain aja deh, ada Betel, Ramot, ada Yatir, ada Arur, Sifmot, Estemoa, Raka, beberapa daerah kota di suku Yerahmeel dan Keni. Hadiah-hadiah gitu, dikirim ke kota Horma, Bos Asan, Atak, Hebron. Banyak banget loh. Kota-kota yang pernah Daud kunjungin dan mereka support Daud, Daud kirimin. Dari mana? Karena dia bersyukur. Karena dia tahu ini semua bukan karena gue. Ini semua bukan karena kekuatan saya. Ini semua bukan karena kemampuan saya, tapi ini semua karena Tuhan. Ucapan syukur dia tunjukkan dengan dia memberikan banyak hal kepada orang lain. Ketika kita seringkali membanding-bandingkan, seringkali ketika cuma ngelihat bahwa yang gua dapetin kurang, kita akan sulit untuk bersyukur dan being generous buat orang. Saya bersyukur di depan tadi lihat ada kotak CCC Cirebon apa? Hah? City Care. Gue dulu ke customer care apa ya? Cirebon City Care. Ketika kita tahu kita dapetin sesuatu ini dari Tuhan, yuk kita juga mulai bisa memberikan sesuatu buat orang-orang. Instead of kita keluar dari hati kita yang bersyukur loh. Bukan mau dapetin ini itu, nggak transaksional. Not keeping score. Kita nggak hitung-hitungan, kita nggak jadi orang yang nih lihat nih ya, gue kasih nih sama sisi nih. Kalau Tuhan gak berkati gue awas nih, nggak gitu. Tapi terbalik, aku udah dapetin banyak dari Tuhan. Kayaknya gue mesti ngasih deh. Bahkan apalagi ada barang-barang yang Anda gak pakai di rumah. Cuma jadi hiasan, pajangan. Dikasih baju, Anda gak mau pakai mungkin baju kekecilan atau mungkin kebesaran atau emang gak cocok warnanya. Taruh aja di situlah. Kasih dengan hati yang bersyukur. You give it. Tapi intinya gini. 3 hal tadi, sadari bahwa hidup kita ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, hal-hal baik yang Dia izinkan terjadi, kekuatan kita, kesehatan kita, perlindungan dari Tuhan. Stop counting, stop comparing, berhenti untuk banding-bandingin kita sama orang lain. Berhenti untuk merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Berhenti untuk kita ngerasa bahwa gue lebih baik daripada si A dan si B. Berhenti menghitung-hitung ketidakadilan. Berhenti mengomel. And the last, start thanking. Mulailah bersyukur. Kalau kita mau hitung-hitungan, yuk hitung-hitungan sama berkat Tuhan. Percayalah, waktu Anda mau berhenti hitung berkat Tuhan itu masih terus datang. Dan gak akan pernah bisa kita hitung berkat Tuhan. Gratitude begins where comparison ends. Waktu kita berhenti membanding-bandingkan, gratitude bakal mulai. Dan saya berdoa supaya dalam tema bulan ini, kita gak hitung-hitungan. Kita jadi orang yang grateful, kita jadi orang yang bersyukur. Kita jadi orang-orang yang tahu bahwa ini bukan karena aku. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena perbuatanku. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yuk belajar bersyukur. Yuk belajar untuk bisa berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Saya mau ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian nih. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang
selamatkan aku, bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Katakan bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu selamatkan aku, bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Sekali lagi katakan bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku, bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Katakan Yesus baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Buat saudara yang merasakan Tuhan baik, Dia baik dalam hidup Anda, Dia baik dalam hidup saya. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau stop untuk membanding-bandingkan. Stop to comparing. Aku stop mau hitung-hitungan. Aku mau belajar untuk bersyukur. Dan aku tahu Tuhan, ini semua jadi karena kebaikan Tuhan. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Saudara yang mau melakukan itu, mari katakan bersama dengan saya. Kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur dan melihat semua yang terjadi karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena favor Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Untuk itu kami mau belajar untuk bersyukur dan stop untuk kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Sehingga yang muncul dari diri kami bukan hitung-hitungan sama Tuhan, tapi ucapan syukur yang boleh terus mengalir dari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ya, sungguh firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Kasih tahu sama kami apa yang kami harus lakukan di dalam hidup kami. Nyatakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan nanti ketika kami pulang, kalau kami mau memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami, biar ini boleh muncul dari hati kami. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami menyayangi Engkau, karena kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dan syukur buat setiap berkat Tuhan. Dan Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dengan sukacita, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biar sungguh berkat-Mu mencurahkan dulu setiap kami. Apapun yang diusahakan oleh tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Kau senantiasa melindungi kami di setiap jalan kami. Kemanapun kami pergi, kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Dan biar sungguh nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Memampukan kita untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Membuat kita terus naik. Gak turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan setiap jengkal tanah yang diinjak oleh kaki-Mu akan menjadi milik pusakanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu. Selama matahari bersinar, selama
setiap janji-Mu.